Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puja dan puji senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan kebaikan, yang telah mengangkat derajat kita dengan menjadikan kita sebagai umat Rasul-Nya, dan yang telah mengutus kepada kita mahkota para nabi dan kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Salawat dan salam selamanya tercurahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, matahari paling terang dari semua matahari, cahaya hakikat dan hidayah yang selalu bersinar dan menyinari jalan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia ketika manusia sedang mengalami masa paling kritis dan paling sulit, sebagai nikmat dan rahmat bagi manusia ketika manusia sedang tenggelam dalam kezaliman dan kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan kehadirannya. Beliau bagai bintang terindah yang muncul dari ufuk paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi planet-planet, bintang-bintang, dan matahari-matahari yang sebelumnya tertutup oleh kegelapan dunia, di mana masyarakatnya tak jauh beda dengan binatang liar yang saling memangsa, dibuai kelalaian dan diselimuti kemaksiatan. Setiap lembaran hidupnya menjadi contoh tentang keindahan dan kesempurnaan yang tiada tandingan dalam segala sisi, baik dalam sifatnya yang umum maupun dalam sifatnya yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, setiap orang bisa mengambil satu contoh terbaik untuk kemudian dijadikan sebagai teladan bagi dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam kepemimpinan agama. Beliau adalah model dalam memimpin negara. Beliau adalah contoh bagi para pecinta ilahi. Beliau adalah tauladan dalam kesyukuran dan ketawaduan ketika dianugerahi beragam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah tauladan dalam kesabaran dan kepasrahan ketika ditimpa berbagai musibah. Beliau juga adalah tauladan dalam kedermawanan tatkala lapang rezekinya. Beliau adalah model dalam kasih sayang terhadap keluarga, kerabat, orang-orang lemah, hamba sahaya, dan para musafir. Beliau adalah tauladan dalam sifat pemaafnya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Jika kita adalah seorang yang kaya, maka ingatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tawaduk dan santunnya ketika ia memimpin seluruh jazirah Arab beserta para penguasanya dan mampu menarik mereka untuk mencintai Nabi. Jika kita adalah seorang rakyat yang miskin dan lemah, maka jadikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan ketika beliau hidup di bawah kekuasaan para penguasa musyrik Makkah yang zalim. Jika kita adalah seorang panglima dan penakluk yang selalu berjaya, maka jadikanlah pelajaran dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keberanian dan kepasrahan beliau ketika beliau memenangkan perang Badar dan kalah di perang Hunain atau perang Uhud. Jika kita adalah seorang guru, ingatlah dan renungkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ajaran-ajaran langit, dan bagaimana beliau menumpahkan kelembutan dan kasih sayang kepada para sahabatnya yang tinggal di serambi masjid. Jika kita adalah seorang penuntut ilmu, ingatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan adab, fokus dengan perhatian di depan Jibril Al-Amin alaihissalam ketika ia datang dengan mengajarkan wahyu kepadanya.
Jika kita adalah seorang pengkhutbah atau pembimbing yang memberikan nasihat kepada orang lain, maka dengarkanlah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara dengan bahasa yang indah dan tutur kata yang lembut saat ia menjelaskan hukum dan berbincang dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Jika kita adalah seorang pemuda yang sehat, maka perhatikanlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muda, yang di kemudian hari menjadi Rasul ketika menggembala kambing untuk membantu pamannya di Mekah. Jika kita adalah seorang pedagang, maka perhatikanlah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung dan luhur ketika ikut bersama kafilah-kafilah berdagang menuju ke Syam dan ke Yaman. Jika kita adalah seorang hakim, maka lihatlah sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang adil dan cerdas ketika beliau masuk ke tengah-tengah para pembesar Quraisy yang hampir saja bertengkar dan terjadi peperangan di antara mereka ketika meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya firasat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda adalah seorang suami, maka perhatikanlah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan kedalaman cinta ketika menjadi suami bagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Jika kita adalah seorang ayah, maka pelajarilah sikapnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah bagi Fatimah Az-Zahra dan kakek bagi Hasan dan Husain. Apapun posisi dan peran kita saat ini, kita akan menemukan seorang pembimbing dan contoh yang sempurna dan tauladan yang indah untuk Anda. Semuanya ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pembimbing bagi kita, sebab beliau memperbaiki segala kesalahan yang kita perbuat. Kemudian beliau meluruskan kembali setiap perbuatan kita yang menyimpang dari kebenaran agar sesuai dengan sunnahnya yang mulia. Taman rasa dan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran indah dan memiliki bau sewangi minyak kasturi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.